Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan etika keperawatan. Etika keperawatan ini ada di pokok P3K Keperawatan tahun 2023. Nah, pendahuluannya etika keperawatan adalah cabang dari etika yang membahas tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik keperawatan. Etika keperawatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan perawatan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Ada beberapa prinsip etika keperawatan yang penting untuk dipahami dan ini wajib Anda kuasai. Wajib Anda kuasai yaitu yang pertama adalah otonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan sendiri. Yang kedua adalah malefisien, yaitu tidak merugikan pasien. Yang ketiga beneficien, yaitu melakukan yang terbaik bagi pasien. Kemudian yang keempat, justice atau bersikap adil kepada semua pasien. Veracity adalah jujur kepada pasien dan keluarga. Fidelity yaitu setia pada komitmennya dan menepati janji kepada pasien dan keluarga. Kemudian confidentiality yaitu menjaga rahasia pasien. Ini adalah yang biasa keluar di ujian-ujian yang diselenggarakan oleh keperawatan, termasuk di dalamnya adalah P3 keperawatan. Jadi materi ini adalah wajib bagi Anda yang ingin mendapatkan nilai yang baik karena dari tahun kemarin jumlah soal terkait dengan etika sampai dengan 5 buah soal. Ada yang 2, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, tapi juga ada yang dapat 5. Jadi kalau 5 kali 5 itu sudah 25 poin. Jadi ini wajib sekali bagi Anda untuk memahaminya. Kemudian penjelasannya bahwa otonomi adalah memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat tentang perawatannya. Kemudian menghormati keputusan pasien bahkan jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapat perawat. Itu terkait dengan otonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah norma efisien. Perawat selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan keperawatan sehingga tidak menyebabkan atau tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Perawat menghentikan tindakan keperawatan jika dirasa dapat membahayakan pasien. Misalnya pada saat pasien diberikan transfusi darah tapi tiba-tiba pasien misalnya menggigil ya, maka kita hentikan. Itu termasuk pada non malefisien. Kemudian ada beneficien. Perawat memberikan perawatan terbaik bagi pasien sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Perawat selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup pasien. Kalau saya gampangnya menurut saya adalah kalau ini sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur atau melebihinya, itu adalah beneficien. Kemudian justice, bahwa perawat memberikan perawatan yang adil kepada semua pasien tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Perawat tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien. Selanjutnya, veracity, selalu jujur kepada pasien dan keluarga tentang kondisi pasien, prognosis, dan alternatif perawatan. Perawat tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada pasien. Jadi, harus memberikan informasi yang benar-benar pasien itu mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Kemudian fidelity, perawat setia pada komitmennya untuk memberikan perawatan pada pasien. Perawat menepati janji kepada pasien dan keluarga. Misalnya dalam perawatan jiwa, seorang perawat mengatakan sesuai dengan kontrak kemarin, sesuai dengan janji kemarin, maka hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Maka prinsip etik yang sudah dilakukan perawat tersebut adalah fidelity. Itu contoh kasusnya. Kemudian ada confidentiality, perawat menjaga rahasia pasien kecuali jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya diminta pengadilan dan lain sebagainya. Perawat tidak mengungkapkan informasi tentang pasien kepada orang lain tanpa seizin pasien. Ya kalau misalnya ada tulisan-tulisan biasanya pakai anonim ya. Kemudian ada dilema.
Ya, dilema itu dihadapkan pada beberapa konflik nilai-nilai atau kepercayaan yang sama-sama kuat lah ya. Kemudian yang masuk dilema misalnya pasien menolak perawatan yang dapat menyelamatkan hidupnya. Jadi misalnya pasien GCS-nya 7, dari 7 merupakan indikasi untuk intubasi tetapi keluarga menolak. Itu dilema etik. Dilemanya adalah autonomi dan beneficien. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada dilema biasanya ada kata sambung, ada persus, ada dan. Demikian dari saya Hendikan Duru. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.